Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Eklesia Amanda Kristi dengan NIM 8605200284. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Sekolah Dasar. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Selamat menyaksikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Namun, agar pendidikan tidak hanya sekedar kegiatan mengajar, melainkan menjadi sebuah sistem keilmuan dan yang kokoh dan bermakna, maka diperlukan landasan yang kuat, yaitu filsafat ilmu. Timbal balik dan peran penguatan. Yang pertama, mari kita bahas bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ekstensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan fundamental yang menentukan arah, hakikat, dan keberadaan ilmu pendidikan. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan hanya akan menjadi serangkaian kegiatan rutin tanpa dasar yang jelas. Filsafat ilmu mengawasi agar ilmu pendidikan tetap bersifat keilmiahan, artinya disusun secara sistematis, rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, filsafat ilmu juga menambahkan nilai-nilai luhur, sehingga pendidikan tidak hanya mengajar kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan moral manusia yang beradab. Sebaliknya, hubungan ini bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan adalah tempat penerapan dan pengujian gagasan-gagasan filsafat. Melalui praktik pendidikan, ide-ide filsafat diuji keperluannya dalam kehidupan nyata. Masalah-masalah baru yang muncul dalam dunia pendidikan menjadi bahan refleksi dan kajian baru bagi filsafat ilmu untuk terus berkembang dan menyempurnakan pemikirannya. Jadi, pendidikan adalah ladang aplikasi yang menghidupkan pemikiran filsafat itu sendiri. Selanjutnya, ilmu sebagai pisau analisis. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Dalam membedah persoalan pendidikan, hal ini karena filsafat ilmu memiliki 3 pilar utama yang menjadi alat analisis tajam, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Apa yang dikaji membantu kita menjawab pertanyaan mendasar. Apa hakikat pendidikan? Apa hakikat manusia yang dididik? Dengan itu kita paham bahwa pendidikan bukan sekedar memindahkan ilmu, melainkan proses memanusiakan manusia. Yang kedua, epistemologi. Bagaimana cara memperolehnya? Membantu merumuskan metode, pendekatan, dan cara belajar mengajar yang benar dan ilmiah. Ini menjawab bagaimana cara ilmu itu disampaikan dan dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, aksiologi. Untuk apa kegunaannya? Membahas nilai dan manfaat. Menjawab, untuk apa pendidikan itu dilakukan? Apa tujuan akhirnya? Apakah bermanfaat bagi kemanusiaan dan kehidupan? Ketiga hal inilah yang membuat filsafat ilmu mampu membedah setiap masalah pendidikan sehingga ke akar-akarnya, sehingga solusi yang ditawarkan menjadi tepat sasaran dan mendasar. Contoh konkret penerapan. Lalu bagaimana penerapannya secara nyata? Mari kita ambil beberapa contoh konkret. Yang pertama, dalam penyusunan kurikulum, saat ini kita mengenal kurikulum merdeka. Di sini filsafat ilmu bekerja secara ontologis. Kurikulum ini menyadari hakikat anak yang unik dan beragam potensi. Secara epistemologis, menggunakan metode pembelajaran berdiferensi dan berbasis proyek agar siswa aktif mencari tahu. Secara ontologis, bertujuan membentuk profil pelajar Pancasila, yaitu manusia yang berkarakter dan berguna bagi bangsa. Dalam proses pembelajaran, seorang guru yang memahami filsafat ilmu tidak hanya menyuruh siswa menghafal, ia akan bertanya, apa gunanya materi ini bagi hidupmu? Bagaimana cara terbaik agar kamu paham? Dan siapa dirimu sebagai peserta didik?
Di sini ada 3, yaitu yang pertama tadi itu aksiologi. Apa gunanya materi bagi hidupmu? Yang kedua tadi, bagaimana cara terbaik agar kamu paham itu adalah epistemologi. Dan siapa dirimu sebagai peserta didik itu adalah ontologi. Dalam kebijakan pendidikan, kebijakan pemerataan pendidikan seperti program sekolah di daerah terpencil lahir dari pemikiran filsafat bahwa setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagai nilai kemanusiaan yang adil. Sebagai kesimpulan, dapat kita pahami bahwa filsafat ilmu adalah fondasi sekaligus kompas bagi ilmu pendidikan. Ia menjamin bahwa pendidikan adalah ilmu yang kokoh, ilmiah, dan bernilai. Di sisi lain, pendidikan adalah wujud nyata dari pemikiran filsafat yang diaplikasikan dalam kehidupan. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan ibarat berlayar tanpa arah. Namun, tanpa pendidikan, filsafat ilmu hanya akan menjadi gagasan yang kosong tanpa bermakna. Demikian presentasi singkat dari saya mengenai peran penting filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Semoga paparan ini dapat memberikan pemahaman baru kita semua.